berkembang, walaupun peminatnya mungkin belum sebanyak bidang-bidang mainstream yang lain ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini ya, ini Dr. Roni Muslim akan menyampaikan presentasi yang nampaknya ini juga merupakan bagian dari atau kelanjutan dari presentasi kelanjutan dari penelitian beliau sejak program doktoral ya. Baik, sebelum kita mulai akan saya bacakan CV beliau. Nama Dr. Roni Muslim, kemudian tempat dan tanggal lahir di Lombok 28 Maret 1992 ya. Kemudian pendidikan S1 di Fisika UGM ya dengan supervisor Bapak Mirza Satriawan ya. Bapak Dr. Mirza Satriawan tentang model simetri kanan kiri ya. Kemudian dilanjutkan dengan program PMDSU ya. PMDSU untuk topik master dibimbing oleh almarhum Prof. Kusminarto dan Prof. Muhammad Farhani Rosyid tentang eh, distribusi temperatur pada permukaan bola ya menggunakan pendekatan kernel. Dan kemudian untuk doktoral ya dengan topik tentang sosiofisika tentang antikonformity, kontrarian dan independence, fase transisi fase, scaling dan universalitas pada model Senats ya. Dengan supervisor saya, kemudian Prof. Solihun dan Prof. Rashid. Kemudian beliau setelah lulus doktoral tahun 2021 ya, kemudian melanjutkan beliau bekerja sebagai postdoctoral fellow di BRIN ya di LIPI ya, kemudian menjadi BRIN ya tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Kemudian sejak tahun 2022 beliau adalah sebagai researcher ya, sebagai peneliti di Research Center for Quantum Physics di BRIN ya di Tangerang sampai dengan sekarang. Dan tahun 2024 sampai dengan sekarang sedang menjalani program postdoktoral, jadi beliau sebagai postdoctoral fellow di IPCTP Asia Fisik Asia Pacific Center for Theoretical Physics di Pohang ya, Korea Selatan ya. Kemudian bidang riset beliau terutama terkait dengan dinamika opini, fisika nonlinear, sistem kompleks, fisika statistik ya, fisika kuantum ya, fisika komputasi, modeling matematik, kemudian juga polusi cahaya ya. Ini juga beliau ya apa namanya kolaborasi juga dengan saya di baik di bidang sosiofisika maupun di bidang polusi cahaya ya. Karena kalau melihat dari latar belakang topik penelitian ya S1, S2, S3 ini kan beda-beda semua ya. S1-nya tentang fisika partikel ya, S2-nya tentang komputasi distribusi temperatur ya, yang S3-nya sosiofisika. Jadi ini sebetulnya sebuah pengalaman riset yang kaya begitu ya. Baik, kemudian ada sejumlah konferensi internasional ya di tahun 2025 di Pohang, EPCTP, kemudian 2023 di Malang ya, dan sebagainya. Kemudian ada sejumlah publikasi beliau ya, di antaranya yang terbaru di Physical Review E ya, kemudian juga ada di IJMPC, maaf, bukan IJMPC, di IJI, kemudian juga di PCKD Chaos ya, lalu di PCKA ya, kemudian juga IJMPC juga ya, dan sebagainya ya. Baik. Terutama di sini banyak topik terkait dengan sosiofisika ya. Saya kira demikian. Ini kita jam 9.23, kita rencananya sampai jam 10.30 sesuai jadwal. Nanti presentasi sampai dengan jam 10 ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perkenalan singkat dari Bapak Profesor Rinto Anugraha dan
Terima kasih pula kepada Bapak Profesor Solihun yang sudah hadir di sini dan juga para peserta dari kalangan mahasiswa. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan seminar hari ini dan juga peserta yang sudah hadir di Zoom ya. Ya, pada hari ini saya akan coba mempresentasikan eh, ter- topik terkait dengan seperti yang sudah disebutkan tadi terkait dengan sosiofisika ya, yang judulnya ya dari interaksi berpasangan ke interaksi orde tinggi dalam dinamika opini, konsensus disorder, kritikalitas dan pengaruh topologi jaringan. Jadi judul ini rangkuman dari beberapa riset terakhir baik dari kami sendiri maupun dari peneliti yang lainnya. Baik mulai dari
Oke, udah ya. Oke. Nah, kemudian ini ada makna dalam sistem sosialnya ya. Kemudian dia ada tadi seperti yang kita sebutkan dari hijau ke merah gitu ya. Dia ada ada arus informasinya dari biru ke biru lebih tua ya dan seterusnya. Nah, ini arah informasi. Bisa juga arah informasinya itu dua arah. Berarti jaringannya itu jaringan yang nggak berarah ya, atau tidak berarah. Kalau informasinya tertentu berarti jaringannya yang berarah. Jadi kita bisa set sesuai dengan eh, sesuai dengan realitas sosial yang ada gitu ya. Apakah kita mau dia bisa saling mempengaruhi satu sama lain atau hanya satu sisi yang mempengaruhi sisi yang lain. Kemudian ada juga ya ada derajat ya. Derajat dari node. Derajat dari node ini adalah banyaknya linknya ya link yang terkoneksi dengan node-nya. Di sini ada 5, berarti derajat simpulnya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Derajat simpul ini juga sama dengan banyaknya tetangganya. Jadi kalau ini derajat simpulnya 5, berarti tetangganya juga 5. Tetangga terdekatnya gitu ya. Kemudian dia urutan dari node itu. Urutan ini juga itu mempengaruhi siapa yang mempengaruhi siapa gitu ya. Jadi bisa kita set yang hijau mempengaruhi yang biru atau yang hijau juga bisa mempengaruhi yang merah tergantung yang model kita seperti apa. Kemudian ada juga klaster, ya klaster atau komunitas. Jadi setiap komunitas memiliki keadaan yang sama. Kemudian nanti dia berinteraksi sama lain. Biasanya yang seperti ini itu terkait dengan jaringan HyperEdge ya, atau ya HyperEdge atau jaringan hyper yang lebih representatif, lebih nyata ya dibandingkan dengan interaksi berpasangan.
Cek, cek. Halo, cek, 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 satu, dua. Cek, cek. Ya, ketika tetangganya tidak homogen, dia opininya tetap ya. Jadi opininya ini akan berubah ketika yang pertama tetangganya itu homogen dan dia berperilaku independen. Kemudian ketika misalnya ada diagram yang lain gitu ya. Ketika ini sama, sebetulnya ini sama, hanya saja di set dia negatif. Maksudnya begini. Jadi ki negatif ini adalah jumlah jumlah tetangga yang memiliki opini negatif. Ya, kemudian ki positif ini adalah jumlah tetangga yang positif. Ya, jadi penulis penulis ini men-set bahwa ki negatif harus lebih kecil dibandingkan ki positif gitu ya. Dan di mana opini plus satu misalnya adopsi atau beli, minus satu tidak adopsi atau tidak beli. Ya, ini seperti ini ya. Jadi dengan probabilitas P, agen mengubah opininya secara independen. Dengan probabilitas 1 minus P, agen mengikuti panel pengaruh yang memiliki opini yang bulat. Q plus menyatakan ukuran panel yang diperlukan untuk mengubah opini negatif menjadi positif. Begitu juga sebaliknya. Ya. Bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini. Jadi ini konstruksi dari laju probabilitas atau drift dari tadi model tadi ya. Dengan C itu adalah rapat opini plus satu. Kemudian di set dia dalam keadaan ajek ya atau keadaan apa eh, equilibrium yaitu DC per DT sama dengan nol, statis ya, maaf statis, kemudian menghasilkan suatu probabilitas statis. Kalau kita plot ya, kalau kita plot hasilnya seperti ini. Kemudian ini setnya Q plus sama dengan 6, Q negatif sama dengan 8. Ini kalau kita plot hasilnya seperti ini. Jadi antara C star dengan P, probabilitas independen tadi. Ini ada dua diagram ya, yang di bawah dengan yang di atas. Yang di kanan ini kita misalnya yang di kanan ini adalah zoom dari yang ini, yang loop ini ya, loop di sekitar sini. Nah, di sini maknanya jadi kalau misalnya C0-nya ini 0, yang negatif ini ya, negatif yang marker hitam itu C0-nya 0. Kemudian yang marker merah itu C0 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya dari atas ini ya, dari atas C0-nya sama dengan 1, dia nanti akan eh, dia akan transisi ya dari sini ke menuju sini. Tapi kalau P-nya kita naikkan, tapi kalau P-nya kita turunkan, ini dia tidak melewati ini lagi. Ya, tidak melewati jalur yang sama. Berarti di sini ada histeresis, fenomena histeresis ya. Ini yang pertama. Jadi panel B ini lintasan maju dan mundur berbeda, tetapi masih membentuk siklus tertutup, ya. Jadi itu titik akhirnya masih sama. Yang kemudian panel A ini yang di bagian bawah ya, setelah sistem melompat melalui P kritisnya di sini, sistem tidak kembali ke cabang semula ketika parameter dibalik. Ini yang bagian ini yang menjelaskan bahwa ketika kita berikan suatu feedback negatif, dia tidak akan bisa mencapai keadaan semula lagi. Gitu ya. Keadaan tadi semula tadi. Dan kemudian sejarah sistem menjadi penting. Ya, proses pemulihan dapat mengikuti jalur yang berbeda dari jalur kerusakan. Jadi informasi negatif ini menjatuhkan kepercayaan secara mendadak, sedangkan pemulihan kepercayaan memerlukan dukungan positif yang berkelanjutan. Jadi nanti kalau misalnya ingin membaca papernya cukup menarik ya, nanti bisa di search aja. Jadi ini saya ambil sisi sosioekonomi saja ya dari model ini. Oke, kita ke misalnya interaksi orde tinggi ya. Nah, ini eh, hasil riset kita yang baru-baru ini ya, yang interaksi orde tinggi berdasarkan model Majid-Virul ya. Nah, kemudian kita meninjau ini hypergraph. Jadi hypergraph ini merepresentasikan
opini kelompok gitu ya. Misalnya yang biru ini dia mendiskusikan terkait dengan misalnya politik A gitu ya, politik calon A, kemudian ini politik calon B dan seterusnya ya. B. Kemudian hyperEG ini tadi ya terdiri dari beberapa node ya yang saling berinteraksi satu sama lain. Ya, kemudian kita meninjau tiga distribusi. Distribusi ini ukuran dari kelompok tersebut. Ini berarti kalau distribusinya uniform, berarti semua ukuran ini adalah sama. Misalnya N-nya sama dengan 3, berarti ini 3 semua ya. Saling terkoneksi satu sama lain. Ini ada node yang, misalnya node yang 13, dia berarti memiliki 3 topik. Topik di bagian sini, topik sini, dan topik sini. Iya, dan seterusnya. Kemudian ada distribusi yang geometrik. Geometrik ini ukurannya semakin kecil ya, agennya semakin kecil untuk yang ukuran ukuran n semakin besar. Kemudian yang power law ya, itu dia ya power law dia sangat curam ya, sehingga dibanding dengan geometrik. Jadi opini sosial sering terbentuk melalui interaksi kelompok ya, bukan hanya interaksi antar individu atau pairwise. Kemudian hyper-EG merepresentasikan forum sosial seperti keluarga, tim kerja, komite, dan grup pesan. Distribusi ukuran grup ini oke. Jadi distribusi ukuran grup beragam mencerminkan heterogenitas ya interaksi sosial nyata. Nah, bagaimana modelnya? Model ini ya kita tadi siapkan distribusi hyper-EG ya, distribusi PN seperti ini misalnya. Kemudian kemudian kita tinjau N ya seperti ya karena basicnya adalah majority rule, maka semua opini dalam hyper-EG ini akan mengadopsi opini yang mayoritas ya. Kemudian kemudian ketika dia dengan probabilitas 1 minus Q ya, kemudian dengan probabilitas Q ya dia akan menuju akan berubah menjadi semuanya positif dengan probabilitas P atau semuanya negatif dengan probabilitas 1 minus P. Ya, kemudian kita tinjau bagaimana bentuk waktu konsensusnya, bagaimana kritisnya ya. Kemudian bagaimana waktu menuju keadaan campuran atau disorder dan seterusnya. Oke, jadi bagaimana titik kritisnya? Titik kritisnya ini kira-kira untuk ketiga distribusi kayak begini ya. Ya, kemudian kalau kita plot di sini maknanya ketika ukuran hyper-EG ini kecil ya, di titik kritisnya itu kecil. Artinya semakin kecil semakin kecil ukuran dari kelompok hyper-EG ini semakin rapuh sistem itu dari keadaan order ke disorder. Dari keadaan konsensus menuju keadaan campuran gitu ya. Jadi semakin kecil upaya yang kita gunakan untuk menghancurkan keadaan disorder tersebut. Nah, semakin tinggi atau semakin besar kelompok ukuran hyper-EG itu semakin kuat, semakin besar upaya kita untuk menghancurkan yang mereka itu yang mula-mulanya sepakat menjadi tidak sepakat atau keadaan campuran tersebut. Ya, yang menarik di sini itu adalah untuk yang power law. Power law ini dia ada ukuran N-nya ini dia kira-kira di sekitar 7,5 ya. Ketika ukuran grupnya ini 7, misalnya anggaplah 7 ya, 7 ke atas, dia tidak akan pernah terjadi yang namanya ketidaksepakat. Artinya dia sangat kuat. Ya, sangat kuat karena apa? Probabilitas threshold ini ini maksimum gitu. Dia kelompok yang paling kuat ya, yang bisa bertahan dan tidak akan pernah terjadi disorder atau tidak akan pernah terjadi keadaan campuran ya. Jadi nilainya kira-kira alfanya sekitar 5/2 di sini ya. Kalau kita plot antara ukuran hyper-EGN-nya ini kira-kira sekitar 7,5 atau untuk yang eksponen alfanya ini kira-kira dia
alfanya kurang dari atau sama dengan 5/2. Ini eh, kelompok yang paling yang sulit untuk dihancurkan. Ya, kalau ketika mereka sudah terjadi kesepakatan, sulit untuk dihancurkan, untuk menjadi tidak sepakat. Oke, terus kemudian ya ini waktu konsensus. Waktu konsensus tadi bagaimana atau seberapa lama waktu yang dibutuhkan sistem itu dari keadaan tadi keadaan disorder ya menuju keadaan homogen. Ya, ini kita bisa dekati menggunakan persamaan bersamaan mundur ya. Kolmogorov mundur ini menggunakan persamaan seperti ini, kira-kira bentuk integralnya seperti ini. Nah, karena kita meninjau sistem yang besar, ini D itu adalah difusi, D itu berbanding terbalik dengan jumlah populasi. Kalau N-nya sangat besar, ini kita bisa aproksimasi menjadi nol ya, menuju nol, sehingga kontribusinya menjadi nol. Nah, yang ini kalau kita aproksimasi ketika N-nya besar, kira-kira dia menjadi bentuknya yang lebih sederhana seperti ini. Itu ya, jadi DP, DC per P ya, PC itu adalah fungsi drift ya. Kalau kita integralkan ini ya, kita integralkan dia bentuknya itu logaritmik ternyata. Ya, dia logaritmik terhadap jumlah populasi di mana ini adalah prefaktor ya, bergantung pada topologi dari hyper RG tersebut. P tadi distribusinya ya. Secara eksplisit betulnya kayak gini ya, yang uniform seperti ini, geometrik seperti ini dan Forlow seperti ini. Kalau kita plot tadi ya, misalnya kita variasi n, ini untuk channelnya ini di sekitar titik maksimum ketidakhomogenan. 50% dia OP negatif, 5% positif. Ya, dia logaritmik seperti ini ya. Artinya apa? Artinya pertumbuhan atau lamanya proses sistem itu menuju keadaan konsensus itu sangat lambat ya, karena logaritmik kan, ln n gitu ya, sangat lambat ya. Ya untuk semua tadi ya, ini mulai dari sorry ya, untuk semua n seperti ini. Yang menarik tadi yang power law tadi, power law di sini dia tidak ada waktu konsensus ketika alfanya ini kecil ya, atau alfanya kecil itu maksudnya ukuran grupnya itu sangat besar. Ya, semakin kecil nilai alfa, ukuran dari grup n-nya itu sangat besar. Ya, tidak ada konsensus tadi, tidak ada konsensus ya. Kemudian di sini dia saturasi ya, tidak konsensus tapi konstan. Yang konsensus ketika alfanya ini sudah lebih daripada 5/2. Ya, di sini ya kalau kita plot ini seperti itu. Jadi untuk alfanya mulai dari 2,5. So ini 5/2 ya. 5/2 ke lebih dari 5/2 ya. Ini 2,5 ini sudah mulai kelihatan logaritmik ya. Gini logaritmik naik. Nah, ini saturasi atau menuju nol ya. Jadi yang marker ini simulasi Monte Carlo, kemudian yang garis garis lurus ini ya, itu adalah hasil dari analitiknya. Kalau misalnya kita set n-nya itu 10⁵ ya, fix ya. Kemudian kita plot konsensusnya versus n-nya gitu ya. Ini untuk yang uniform bentuknya seperti ini, dia semakin mengecil. Ya tadi ya, jadi semakin besar ukuran dari hyper EG itu, semakin kecil waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsensus. Itu ya. Ya sama juga polanya, ini ketika channelnya ini dia di sekitar titik mix ya, titik campuran. Bagaimana kalau di sekitar lebih dari campuran misalnya 0,7 atau 0,8. Polanya sama, hanya saja dia semakin singkat ya. Misalnya di uniform, sama-sama uniform, ini kira-kira maksimum sekitar 4 ya. Ini N-nya bisa 3, yang ini sekitar 8. Jadi kurang lebih 2 kali lipat ya. 2 kali lebih singkat gitu. Jadi waktu konsensus menjadi lebih cepat ketika ukuran kelompok meningkat dan distribusi kelompok memiliki ekor yang sangat berat. Oke, mungkin ada pertanyaan atau udah jam? Oh masih ada ya. Ya. Nah sekarang ini bagaimana waktu koeksistensi? Tadi kan waktu yang dibutuhkan dari keadaan tidak konsensus menuju konsensus. Sekarang waktu yang dibutuhkan dari keadaan yang awalnya konsensus penuh, tiba-tiba dia menjadi
apa titik campuran ya, tidak ada konstan sama sekali. Jadi sama heterogen. Atau kalau kita analisis ininya, kira-kira jaringannya seperti ini. Semuanya seragam, tiba-tiba menjadi dia acak semua. Nah, acak semua ya. Nah, karena apa? Karena adanya tadi pengaruh eksternal tadi ya. Jadi eksternal semakin kuat, itu maka sistem itu akan mengalami disorder gitu ya. Atau kira-kira magnetisasinya nol. Nah, ini juga ini oh ya, ini terkait dengan apa? Terkait dengan syarat batas ya. Ini syarat batasnya kan dari kira-kira setengah. Ini ada 1/akar n. Gunanya adalah untuk menangkap apa namanya ketergantungan terhadap populasi ya. Ini 1/n ini berarti dia menuju nol, homogen, homogen nol ya, kira-kira. Nah sekarang kalau yang disorder, kira-kira dari awalnya satu ya, menuju keadaan kira-kira dia setengah. Ini ada juga efek size-nya ya, ketergantungan terhadap n. Dia juga logaritmik gitu ya, logaritmik. Nah ini misalnya kalau model yang lain ya, ada model voter ya pada jaringan lengkap atau kupligraf bentuknya kayak begini. Jadi kalau kita plot juga logaritmik, tetapi yang paling menarik di sini sebetulnya adalah ini. Iya, misalnya mulai dari grafik ini ya. Jadi dia ketika waktu disordernya ini semakin mengecil ketika probabilitasnya semakin besar. Ya. Atau yang jauh lebih menarik di sini adalah ternyata waktu disordering yang paling lama ketika ukuran ukuran tetangga itu kira-kira 2,5 gitu ya, kira-kira 2,5 atau antara 2 dengan 3. Ketika misalnya ada grup, ada grup ya, atau tetangga, kemudian ya dinamikanya berdasarkan tadi model yang sudah dijelaskan, kemudian dia ada pengaruh eksternal gitu kan. Nah sistem itu akan mengalami disorder paling lama ketika ukuran grup tetangga tadi antara 2 sama dengan 3 ya. 2 3 saya maksimumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan hypergraph tadi? Kalau hypergraph tadi ini ya, dia juga akan menurun ya seiring dengan seiring dengan bertambahnya ukuran dari hyperedge tadi. Ya. Ini juga kita bisa lihat ya ketika alfanya kecil kira-kira disordering time-nya juga akan kira-kira menuju nol ya. Ya, kemudian di sini kira-kira saturasi. Oke. Jadi poin-poinnya tadi adalah interaksi sosial order tinggi seperti diskusi dalam keluarga, komite, tim kerja, atau grup pesan dapat membentuk dinamika opini kolektif gitu ya. Kemudian heterogenitas ukuran kelompok sangat mempengaruhi tadi ya, yang P tadi, transi antara keadaan teratur dan campuran. Jadi kita bisa lihat tadi ternyata ada untuk yang power law itu berdasarkan hasil yang tadi itu ukurannya itu akan sangat kuat ketika dia ukurannya lebih daripada 7. Kemudian distribusi ukuran kelompok yang lebar atau berekor berat membuat konsensus lebih stabil karena adanya peristiwa kelompok yang besar yang jarang tapi kuat. Noise sosial tadi ya, seperti informasi pribadi, keterbatasan perhatian media dan seterusnya ya, dapat mengganggu dominasi opini lokal. Opini lokal misalnya interaksi antara dia dengan tetangganya, mendorong sistem menuju keadaan campuran tadi. Waktu konsensus lebih cepat ketika ukuran kelompok meningkat atau distribusi kelompok cukup berat. Masih ada waktu? Masih ada. Oke, ya oke. Ada sedikit, ada udah ini sedikit saja tapi nggak perlu deh pertanyaan dia. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan ya terkait dengan yang sudah disampaikan.
Tadi ada satu contoh kasus ketika misalnya ini dalam realitas sehari-hari ya. Misalkan kalau ada penilaian ya terhadap satu tempat atau satu usaha ya, ada sekian banyak orang yang memberikan bintang 5 ya. Tapi kemudian ketika ada satu orang atau segelintir orang memberikan bintang 1 ya, entah yang kita sebut tadi sebagai negativity bias ya, entah itu benar atau tidak ya, itu biasanya sering membuat kita sebagai orang yang akan apa namanya meninjau apa namanya tempat tersebut itu menjadi muncul pertanyaan gitu. Misalkan kalau ada suatu resto ya, rata-rata bintang 5 tapi kemudian ada satu, dua, tiga yang pakai bintang 1 pernah mengutarakan kecewaan ataukah apakah itu benar atau tidak kita juga nggak tahu, tapi setidak-tidaknya itu malah membuat kita menjadi mungkin bisa jadi mengurungkan niat ya untuk datang ke sana. Gitu. Baik. Dan kemudian tadi juga sudah disampaikan tentang apa namanya dinamika opini pada HyperEdge ya, yang ini mencoba untuk melihat apa mencoba untuk menatap atau mensimulasi keadaan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan karena kita biasanya itu juga punya forum-forum kecil begitu, forum keluarga, forum angkatan, mahasiswa, dosen, kemudian juga grup WhatsApp kecil dan seterusnya yang nanti bisa berinteraksi juga dengan grup yang lain begitu. Mungkin dari peserta di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, di Zoom ada. Di Zoom belum ada ini ya kelihatannya. Oh, angkat, iya. Mas Revanka ya. Silakan Mas Revanka ya. Oke, selamat pagi. Ya, Terima selamat kasih pagi atas ya. kesempatannya. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin 3 sampai 4 pertanyaan dari hal yang personal dan menyangkut sampai ke eh, topik pembahasan ya. Pertama, sebagai catatan saya cukup kaget waktu lihat ada informasi kegiatan ini kayak wow, akhirnya udah mulai masuk nih pembahasan dinamika opini di fisika apa di lingkungan fisika Indonesia. Jadi ini sangat menarik sebenarnya. Oh ya, Anda boleh tahu Mas Revanka dari mana? Saya dari kebetulan sekarang saya kerja di salah satu eh, think tank atau konsultan politik gitu, tapi saya dulu alumni fisika di ITB. Oh, oke ya. Jadi waktu melihat tuh kayak, wah ini menarik sekali. Akhirnya udah mulai merambah nih Hmm. fisika Indonesia. Nah, oke, masuk ke pertanyaan pertama. eh, karena kebetulan saya kerja di bidang politik juga sebagai alumni fisika, saya ingin bertanya perihal ini dulu sih. Bagaimana perasaan Pak Roni yang udah mulai fokus ke sosiofisika, terutama dinamika opini, ketika eh, di lingkungan akademis Indonesia yang menurut aku pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, terutama social scientist-nya masih sangat konservatif gitu. Belum bisa menerima model-model kuantitatif atau ya bahkan belum bisa menerima adanya penggabungan antara sosiologi dan fisika Hmm. menjadi sosiofisika gitu. Hmm. Itu pertama. Yang kedua, eh, ini mungkin sedikit karena saya masih baru lulus S1, masih pemula, saya ingin bertanya bagaimana apa sih langkah yang harus dilakukan agar eh, bi- kan sosiofisikanya sama seperti bidang sistem kompleks lainnya cukup berkembangnya cukup cepat ya belakangan ini. Nah, apa yang harus eh, difokuskan untuk bisa mengejar ketertinggalan tersebut sebagai seorang fisik ya, insya Allah menjadi fisikawan juga di bidang ini eh, dalam waktu cepat. Apalagi metode-metodenya udah makin advance dengan keberadaan machine learning dan lain-lain. Nah, itu dua hal yang di luar topik. Oke, sekarang saya ingin bertanya terkait soal topik ini, Pak Roni. Nah, tadi kan saya cukup merasa kebingungan dengan snatch model dan juga inferiority modelnya Galang. Nah, eh,
sebagai orang yang masih awam, saya jadi tidak melihat adanya perbedaan antara snatch model sama inferiority model, bukan inferior, minority model. Nah, dua-duanya berargumen bahwa ketika ada dua orang yang eh, ketika ada sekelompok kecil agen yang memiliki eh, sikap yang udah firm, dia benar bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Tapi eh, ya itu sih, saya masih belum bisa melihat perbedaannya dan juga eh, ya kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir pertanyaan saya, apa namanya, di luar kan seakan-akan tuh terlihat sosiofisika ini hanya memiliki sumbangsi di metode. Menurut Pak Roni, sebenarnya seberapa jauh sih sosiofisika ini bisa memberikan sumbangan terhadap pengetahuan kita mengenai sistem sosial? Apakah kita bisa sampai di tahap eh, pembuatan teori atau konsep, atau bakal sejauh apa? Seperti itu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir, jika boleh. Jika kita menggunakan data empiris, apa yang Pak Roni akan lakukan jika dengan kondisi data eh, terutama data sosial media ya yang penuh akan buzzer. Tanggapan Pak Roni gimana untuk itu? Ya, Kurang lebih seperti itu. terima Terima kasih. kasih. Cukup banyak, tapi apa sangat menarik ya pertanyaannya. Jadi mungkin satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama, kalau tidak salah, pandangan tentang ya kalau kita mungkin ilmuwan di bidang sosial itu ya mungkin masih konservatif begitu ya, kurang lebih begitu ya. Sementara ini kelihatannya kalau kita bicara topik sosiofisika ini mungkin banyak yang latar belakangnya dari bidang fisika begitu ya, atau bidang sains. Sementara kalau yang dari bidang sosial kelihatannya masih sedikit ya. Atau mungkin belum ada, saya kurang tahu ya. Gimana pandangan Pak Roni ya? Silakan. Tanyanya pandangan nih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik ya, Mas Revanka. Jadi sebetulnya saya tidak terlalu mempelajari terkait dengan ilmu sosial ya. Jadi ya untuk yang fisika, yang khususnya sosiofisika ini kan seperti yang kita pahami sebetulnya adalah ilmu yang menggabungkan eh, ya yang menjelaskan fenomena-fenomena sosial gitu ya yang ada di tengah masyarakat menggunakan konsep-konsep ada eh, yang ada di fisika. Contohnya tadi seperti histeresis ya. Histeresis ini kan yang fenomena memori ya atau jalurnya itu berbeda ketika kita berangkat, ketika pulang itu kan fenomena histeresis. Artinya tadi seperti yang dicontohkan dalam paper yang terbaru itu, kalau kita misalnya kalau suatu produk kita itu sudah reputasinya buruk, ya untuk menaikkan atau mengembalikan reputasi tersebut menjadi semula itu sangat susah sekali atau parsial. Bisa saja mungkin tidak sepenuhnya atau parsial gitu ya. Jadi pesannya apa sebetulnya di sini? Pesannya itu adalah jagalah reputasi Anda supaya tidak jelek. Karena kalau sudah jelek untuk mengembalikannya menjadi seperti semula itu sangat susah. Ya, 100% tidak bisa kembali berdasarkan model yang sudah ada. Ya. Ini apa pesan bisa ekonomi bisa sosial juga ya berdasarkan ini kan dia eksak ya yang kita bisa tafsirkan berdasarkan fenomena tadi ada transisi yang diskontinu tiba-tiba misalnya dia dari positif menjadi negatif gitu ya seperti itu dan kemudian kalau kita analisa jalurnya atau pathnya itu dia berbeda kan ada suatu ketidaksesuaian antara jalur datang dan jalur kembali. Ya ini untuk
fenomena tadi yang ilmu sosial tadi ya, saya kurang tahu bagaimana apa orang sosial mempelajari hal-hal semacam ini. Jadi untuk yang saya berbicara terkait dengan kita sebagai apa yang punya background fisika, menjelaskan fenomena sosial yang ada berdasarkan konsep-konsep yang kita pelajari. Ya, seperti itu. Ini jawaban saya terkait ini. Ya, tadi ada pertanyaan juga tadi apa mungkin karena ini bidang yang masih baru ya tadi gimana untuk mengejar ketertinggalan atau mungkin ingin lebih mempopulerkan kurang lebih begitu ya. Saya kira ini juga sebetulnya merupakan apa namanya tantangan juga buat yang bergerak di bidang ini misalkan saya begitu kelihatannya mungkin perlu juga sesekali menulis di media massa gitu ya atau mungkin di media sosial secara populer barangkali Iya, begitu ya. Bagaimana kita menyoroti berbagai persoalan yang ada di masyarakat, terutama misalkan kalau yang sekarang ini kan juga kaitannya dengan isu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang iya, nampaknya cenderung turun ya dengan adanya berbagai kebijakan yang nampaknya dianggap tidak sesuai begitu. Ada misalkan MBG, ada koperasi, kemudian yang sekarang ini yang terbaru ini adalah ada kenaikan harga BBM ya ini kan kelihatannya juga semakin membuat citra itu ya berkurang begitu. Nah ini apa namanya? Apakah yang seperti ini kira-kira juga bisa dimodelkan dengan anu ya? iya, Ya, iya. Pertanyaan yang sangat menarik. Iya, ini ya. bisa ya. Jadi tadi saya sudah lihatkan ya, ada jaringan yang namanya scale free network. Ya, scale free network ini ada namanya hub atau senternya di sini ya. Dia itu memiliki power. Jadi kalau kita analisa apa namanya, kalau kita beri informasi apa informasi tertentu ke hub ini, kemudian dia menyebarkan itu dia proses untuk menuju keadaan misalnya keadaan konsensus dan seterusnya itu akan lebih cepat. Ya. Karena apa? Karena tadi dia memiliki link yang banyak. Jadi ini merepresentasikan tadi koneksi sosial ya, yang orange ini hubnya, yang itu misalnya para pemimpin dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah para ininya apa murid-muridnya atau bawah-bawahannya dan seterusnya. Jadi kalau kita tadi informasinya dari node yang kecil ke merah, ini akan berbeda tadi informasinya dari node hub ke ini. Nah, jadi model-model tadi yang fenomena-fenomena semacam itu bisa kita modelkan sebetulnya berdasarkan berdasarkan kita susun apa namanya jaringannya ya karena topologi jaringan ini kan merepresentasikan interaksi antara atau struktur sosial interaksi di tengah masyarakat. Ya. Jadi kalau pengetahuan kita gini ya, sudah banyak sebetulnya, misalnya mungkin rekan-rekan pernah tahu drone emprit itu ya, Hmm. yang bisa mensimulasikan ini, ya kelihatan nanti hub-hubnya itu. Kalau misalnya hubnya ini diberikan misalnya dana untuk kampanye dan seterusnya, dia akan lebih cepat menyebar informasi-informasi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengikut ya hub dan seterusnya. Makanya di dalam ilmu ilmu jaringan dan seterusnya fenomena semacam ini itu dimanfaatkan seperti misalnya kampanye dan seterusnya. Itu lebih efektif untuk menyebarkan informasi dan atau mempengaruhi orang lain. Ya. Itu salah satu dari aplikasi yang bisa kita pahami dari modelan. Ya, ya sebetulnya masih ada lagi pertanyaan dari Mas Revanka tadi, tapi untuk sementara coba barangkali dari yang hadir di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Ya, nanti mau silakan. disebutkan namanya ya. Eh, Saya Edwin, Pak Roni. Jadi saya penasaran tentang ini waktu konsensus, Pak. Eh, apakah mungkin dalam suatu kondisi itu tidak terjadi konsensus, Pak? Misalnya ada osilasi gitu antara setuju sama enggak gitu, Pak. Iya, sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Jadi biasanya konses itu kan tidak ada pengaruh orang lain nih. Kalau misalnya
misalnya ada 3 orang yang berinteraksi. Kalau aturan mainnya ketika mereka berinteraksi sama lain, yang menang tuh pasti yang dominan, pasti terjadi lama-lama konsensus kan. Konsensus itu maknanya adalah semua pada akhirnya sepakat. Iya, sepakat. Tapi kalau misalnya ada orang yang misalnya ada 3 orang dari 1.000 orang ini saling berinteraksi sama lain, kemudian dia membentuk kelompok kecil 3 3 3 3. Kemudian dari 3 orang ini orangnya ini misalnya individualistis, dia tidak mengikuti opini yang opini yang mayoritas. Ini akan susah sekali konsensus. Dan pada suatu misalnya populasi tertentu, misalnya sebanyak 30% populasi yang memiliki individual, dia akan menjadi malah tidak konsensus sama sekali. Dia akan tidak akan pernah terjadi yang namanya homogen. Jadi eh, apa masyarakat yang mayoritas konservatif, yang maksudnya yang kayak misalnya mungkin di Jawa gitu ya. Jadi dia ngikut misalnya kayak ikut mayoritas dan seterusnya tanpa misalnya punya sifat yang yang istilahnya yang independen satu sama lain, itu biasanya orangnya agak lebih rukun. Maksudnya karena apa? Cepat menuju keadaan, sepakat dan seterusnya. Tapi kalau orang yang mayoritas misalnya individualistis misalnya kayak di barat itu ya, itu kalau kita lihat fenomena secara makroskopik, itu susah mereka untuk mencapai keadaan bulat. Ya, jadi kita untuk mencapai keadaan konsensus semacam itu tuh sangat tidak akan pernah terjadi ketika misalnya ada sejumlah orang yang sifatnya tidak akan pernah mengadopsi kesepakatan kelompok di antara mereka. Nah, ini fenomena semacam ini bisa kita simulasikan, ya modelkan kemudian simulasikan, dan kita akan menentukan seberapa banyak dari 1.000 orang, seberapa banyak orang yang individualistik yang bisa misalnya menghancurkan kesepakatan bersama. Misalnya 30%, berarti ada suatu populasi kritis di antara total populasi itu yang menghasilkan lama-lama ketika 30% ini dia akan menjadi semuanya malah bubar. Itu bisa kita modelkan. Jadi jawabannya itu ada, tidak selamanya konsensus. Tapi kalau cuma tidak ada pengaruh luar, tidak ada cuma interaksi antara mereka dan aturannya kita harus sepakat yang mayoritas dan seterusnya, ya lama ujung-ujungnya nanti akan seragam semua, yang menang itu yang mayoritas. Macam. Sama ini Pak, saya masih bingung hubungan antara waktu konsensus sama waktu koeksistensi Pak. Itu apakah sama gitu Pak hubungannya? Apakah sebanding atau Waktu apa? waktu konsensus sama waktu koeksistensi? Koeksistensi. Iya. Koeksistensi ya. Konsensus tadi kan by definisi adalah semuanya seragam. Kita mendefinisikannya pada akhirnya seragam. Kalau koeksistensi itu dia pada akhirnya 50% ya, 50% tidak. Jadi acak. Iya, ngecek. Jadi tadi kalau tidak ada tadi pengaruh luar, kita bisa menganalisis waktu konsensusnya. Tapi ketika misalnya ada pengaruh luar, itu kan terjadi namanya fenomena koeksistensi atau disorder ya. Nah, kita bisa analisa seberapa lama sih kalau misalnya kita sisipkan orang yang perilakunya yang tadi individualistis kepada orang yang sudah konsensus tadi. Kemudian dia berinteraksi satu sama lain. Seberapa lama prosesnya itu terjadi mencapai keadaan koeksistensi, itu kan bisa kita hitung sebetulnya. Ya, jadi bedanya yang konsensus itu dari yang mula-mulanya tidak sepakat menjadi kesepakatan penuh, kemudian yang koeksistensi tadi itu atau disorder tadi, itu yang mula-mulanya kesepakatan bulat penuh menjadi mereka itu tidak bubar gitu ya, bubar. Tidak ada kesepakatan sama sekali. Jadi tidak ada opini yang dominan di antara mereka. Jadi itu kita bisa analisa waktu. Seperti itu. Baik, cukup Pak. Ya. Terima kasih. Ya, saya Samuel dari mahasiswa S2 Fisika. Saya nggak tahu nih pertanyaannya yang terdengar bodoh ya. Saya penasaran ini udah ada implementasinya nggak ya di kehidupan nyata? Maksudnya di real life tuh udah pernah nggak misal kayak ngitung misal pemilu deh gitu, misal dia predik mungkin riset sekarang paslon A yang menang, terus ya udah berarti dikasih tadi ya faktor eksternal, terus
outputnya prediksi gitu. Iya. Iya. Ya. Jadi apakah sudah ada implementasinya? Sudah banyak yang melakukan apa namanya prediksi-prediksi ya. Salah satunya misalnya prediksi misalnya fenomena Trump ya, misalnya pemilu Trump ya. Karena kalau di Amerika kan partai ada cuma dua ya, apa namanya Demokrat dan Republik gitu ya. Jadi kita bisa bisa simulasikan antara opini plus satu dan negatif satu. Nah, ada berapa apa namanya ilmuwan yang mensimulasikan. Jadi misalnya disiapkan jaringan, kayak modelnya seperti apa. Kemudian Trump ini memiliki apa? Dia power seperti apa? Dia juga modelkan ingredientsnya. Misalnya dia tadi memiliki apa namanya media massa yang cukup masif. Kemudian kita tambahkan di dalam model ya. Jadi informasi apa media massa ini dia akan mengaruhi orang-orang kira-kira yang memiliki pendirian yang buruk gitu ya, atau memiliki pendirian yang kurang kokoh untuk mengadopsi opininya Trump gitu ya. Nah, nanti jadi dari apa namanya dari beberapa ingredient yang ditambahkan itu nanti kira-kira para imam tuh bisa memprediksi apakah pada akhirnya Trump bisa menang nggak, dominan nggak misalnya atau tidak. Misalnya Trump 60% atau 40% bisa berdasarkan tadi tambah-tambahan tadi. Itu bisa kita modelkan. Ya semacam. Oh, mungkin saya kurang paham bagian kan berarti dia ambil data real life juga kalau mau disimulasiin. Misal kayak tadi dia akan berubah, orangnya akan konservatif atau enggak gitu. Nah, itu berarti kalau udah ada implementasinya itu biasanya dia ambil ininya dari mana ya maksudnya? Iya, ada datanya. Jadi ada datanya. Eh saya ada di slide sebelumnya, jadi slide di sini. Jadi kita bisa misalnya di suatu negara itu apakah orangnya itu mayoritas konservatif atau tidak? Maksudnya konservatif di sini itu orangnya apa namanya konformitas apa enggak gitu? Atau sebaliknya. Nah, misalnya kalau di negeri barat itu biasanya individualistik. Dan individualistik bisa dimodelkan tadi seperti ketika dia bertemu atau dipengaruhi orang lain, dia malah mengadopsi opini yang sebaliknya. Gitu dan seterusnya. Nah, ini kita bisa simulasikan secara matematik maupun komputasi. Kalau misalnya sistemnya itu agak kompleks, sangat kompleks, itu kita cukup komputasi. Nanti kita bisa lihat datanya seperti apa. Dan untuk yang misalnya terkait dengan fenomena jaringan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu kan seperti datanya drone emprit tadi ya. Itu kan kita bisa analisa nih. Kira-kira untuk untuk mempercepat proses misalnya konsensus atau mayoritas mendukung suatu paslon tertentu, kita harus plot jaringannya, misalnya jaringan di Twitter misalnya gitu ya, network ini kira-kira siapa yang punya hub atau punya link ya. Nah, ini makanya orang-orang politik setahu saya itu memanfaatkan itu. Mereka itu akan ya di Indonesia misalnya kasih power entah itu seperti apa kampanye dan sebagainya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi model semacam itu bisa kita terapkan. Hanya saja mungkin di tempat kita mungkin kurang populer. Tapi untuk negara-negara yang maju itu mereka udah mengimplementasikan hal semacam ini. Terima kasih. Iya. Ya, jadi kalau boleh menambahkan itu salah satu founding father sosiofisik yang namanya Prof. Sergei Galam ya. Itu memang pernah menulis 2 paper. Yang pertama tahun 2016 untuk menjelaskan kemenangan Donald Trump ya. Lalu kemudian di pemilu 2020 ketika Trump maju lagi sebagai incumbent, dia memprediksi bahwa Trump itu akan menang lagi ya dengan berbagai analisis. Tapi ternyata kalah gitu ya, kalah lawan Biden ya. Lawan Biden terus akhirnya kemudian di papernya itu, papernya sudah publish di PCKA ya. Lalu kemudian dia menambahkan beberapa mungkin revisi ya untuk menjelaskan kenapa kemudian prediksi dia itu kemudian keliru. Nah, tapi terlepas dari bahwa ternyata prediksinya keliru, itu artinya bahwa memang bisa sosiofisik itu bisa digunakan untuk memprediksi tentang pilpres. Jadi kelihatannya ada beberapa parameter yang mungkin belum dia masukkan yang kemudian membuat prediksinya itu menjadi tidak sesuai gitu ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau
Yang mau bertanya lagi mungkin dari Zoom ada? Oh, Mas Revangka lagi. Ya, silakan. Ya. Oke, em, eh, apa namanya? Terima kasih kesempatannya lagi, Pak. Ya. Sebenarnya ini aja sih, karena saya sangat banyak yang ingin saya diskusikan. Apakah ada cara untuk bisa berkoneksi dengan Pak Roni? Oh iya ada. Nanti saya berikan di grup, mau komunikasi gitu, mau diskusi. Apa? Oh Email iya, aja. mungkin lewat LinkedIn atau Email email. aja ya. Oke ya. Nanti saya Iya, berikan di anu ya, di chat ini email beliau. oke, baik. Terima kasih. Barangkali kalau nggak ada mungkin masih ada sedikit waktu, mungkin bisa sedikit cerita tapi bukan tentang ini, tapi tentang mungkin BRIN dan pengalaman postdoc gitu ya. Silakan. Mungkin siapa tahu ada yang tertarik ingin berkarir di BRIN atau mungkin nanti ke depannya ingin postdoc di APCTP, monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Beberapa menit. Ya. Ya, ya kalau tidak ada pertanyaan, oke, mungkin ya terkait dengan ini ya, mungkin peluang di apa yang bisa Agak dikerjakan. lagi Ini lebih dekat lagi ya. sebetulnya karena masih jarang ya mengerjakan semacam ini, di orang yang mengerjakan ini sebetulnya bisa sangat-sangat terbuka itu masuk ke politik. Jadi karena dia itu punya punya apa namanya, punya ilmu background yang kira-kira apa namanya taktik gitu ya, atau jadi bisa menerapkan. Atau tadi juga bisa berkolaborasi dengan orang sosial, ya, atau orang ekonomi, orang sosial juga bisa. Dan kalau misalnya kita tidak mengharapkan untuk masuk fisika, yang pure fisika itu sangat susah, kita bisa juga berkolaborasi dengan tadi orang ekonomi yang mungkin mayoritas mereka ya contohnya mungkin pendanaan yang cukup besar gitu ya, terkait dan riset itu kita bisa masuk ke sana juga kolaborasi. Kemudian ke orang orang ya sosial ekonomi, kemudian orang politik, yang orang politik kan mungkin tidak paham semacam ini ya. Nah, kita bisa masuk di sana. Jadi sangat terbuka sekali ya kalau misalnya orang fisika atau mungkin yang belajar fisika ekonomi juga ya, bisa memprediksi stok atau saham gitu ya. Itu juga ada. Saya pernah baca, jadi fisika ekonomi atau ekonomi physics itu kita bisa memprediksi kira-kira stoknya bakal naik apa tidak. Ya, naik. Kemudian bottomnya itu kemudian kapan dia uh, apa apa istilahnya ATH ya, ATH atau bottom dan seterusnya. Nah ini uh, ya peluang bagi yang masih belum tahu mau kemana untuk yang masuk fisika. Ya kemudian itu sedikit terkait topik ini ya. Kemudian untuk yang mungkin ada yang sudah mau lulus ya bisa masuk BRIN. Kalau nggak salah sekarang BRIN bisa masuk untuk yang S2 jadi peneliti. Ya, jadi aturannya harus S3 tahun sebelumnya itu sepertinya sudah direvisi. Jadi sekarang minimal S2 itu sudah bisa masuk sebagai peneliti di sana. Nah, kalau sudah masuk peneliti di sana biasanya nanti peluang untuk lanjut studi itu tuh sangat sangat terbuka sekali. Karena di BRIN tuh setahu saya ada program DBR ya, Degree by Research. Itu bisa kita studi di mana gitu nanti dananya dari BRIN. Itu ya. Kemudian juga kalau di BRIN kalau sebagai researcher itu kita bisa juga postdoc tapi postdocnya harus keluar ya, luar negeri. Nggak boleh di Indonesia. Ya misalnya mungkin yang dekat ke Singapura misalnya, atau ke Malaysia, atau ke Jepang dan seterusnya, atau ke tempat saya yang yang backgroundnya yang fisika teori gitu ya, di APCTP itu namanya. Jadi ada berbagai peluang yang bisa ditempuh ya kalau misalnya ya mau masuk BRIN. Mungkin bisa cerita APCTP lingkungannya dan sebagainya di sana. Iya. Jadi APCTP itu kan sesuai namanya Asia Pacific Center for Physics ya. Jadi pusat
riset fisika teori Asia Pasifik, dan di sana itu sebetulnya tidak besar ya, tidak besar tempatnya. Dia berada di Postek, Pohang Science University di Postek di Pohang, dan risetnya ya cukup aktif sebetulnya. Di sana kita ada mahasiswa postdoc, ada yang mahasiswa GRD leader, nama Junior Research Group. Kemudian kita berkolaborasi dengan Departemen Fisika di sana, dan topik-topiknya itu sangat beragam asalkan masih koridor fisika teori ya. Jadi kita di sana tidak disediakan lab basah ya, lab basah. Jadi misalnya kita bisa kolaborasi terkait dengan misalnya topik fisika partikel atau ya fisika sistem kompleks seperti yang saya kerjakan sekarang, atau fisika matematik dan seterusnya. Dan kita bisa berkolaborasi dengan seluruh peneliti tidak hanya di Korea, di mana saja. Dan menurut saya lingkungannya itu sangat-sangat mendukung ya untuk riset di sana, terutama di sana biasanya setiap minggu tuh ada seminar semacam inilah dari berbagai peneliti dari luar diundang oleh orang-orang FSTP untuk ngasih talk, ngasih seminar kecil selama seminggu dan seterusnya. Itu sangat-sangat mendukung. Ya, jadi walaupun misalnya nanti kalau sudah selesai S3 dan backgroundnya fisika teori itu bisa daftar di situ. Ya, di FSTP itu sangat, dari segi dunia akademinya sangat mendukung sekali. Ya, tapi jadi nanti kalau sudah postdoc itu biasanya kalau berkarir pun tetap di Korea itu sangat terbuka. Karena biasanya kalau berkarir sebagai profesor atau dosen yang di luar itu ada syarat-syarat minimal tertentu, termasuk dia harus menjalankan postdoc selama misalnya dua periode ya, atau 3 kali. Kayak di India teman saya, misalnya saya tanya, dia tidak bisa menjadi asisten profesor di tempatnya, dia harus minimal 2 kali postdoc. Dia ke postdoc di luar India, baru dia bisa daftar sebagai asisten profesor di tempatnya. Ya, jadi ada juga misalnya yang kalau yang di Korea itu kalau masuk eh, masuk di misalnya di Postek di Departemen Fisika, dia harus publikasi, punya paper misalnya di Physical Review Letter gitu ya. Dia harus baru bisa daftar sebagai profesor di sana, atau misalnya di yang terbit di Nature atau Science. Jadi ada beberapa, nah gitu peluang-peluang semacam itu bisa kita manfaatkan dengan kolaborasi dengan peneliti-peneliti dari luar yang sudah portofolionya sudah ini ya, sudah bagus gitu ya, sudah lama riset di bidang itu. Nah, ya itu sih singkatnya yang bisa saya kerjakan, bisa saya informasikan. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira kegiatan seminar pada pagi hari ini bisa kita akhiri ya. Untuk itu, mari kita berikan ucapan selamat atau tepuk tangan kepada Bapak Dr. Roni Muslim ya. Baik, terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Roni Muslim yang telah menyampaikan presentasi dan diskusinya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada para partisipan baik yang hadir di ruang sidang maupun yang hadir di Zoom ya. Semoga acara ini memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Saya selaku moderator di sini, jika ada kekhilafan selama saya memimpin, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difoto dari belakang nggak semuanya ada ini. Cukup aja. Iya, maksudnya dari belakang karena audiens.